siang, perkenalkan nama saya Diva Kiara dengan NIM 2402010227 akan menjelaskan apa itu berpikir kritis dalam keperawatan dan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan berpikir kritis dalam keperawatan. Yang pertama, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis merupakan suatu teknik berpikir yang melatih kemampuan dalam mengevaluasi atau melakukan penilaian secara cermat tentang tepat tidaknya atau layak tidaknya suatu gagasan. Berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir yang kognitif yang mencakup penilaian analisis secara rasional atas semua informasi, masukan, pendapat, ide yang ada, kemudian merumuskan kesimpulan. Pemikiran yang kritis dalam praktek keperawatan adalah suatu keterampilan pengetahuan untuk menganalisis, penetapan standar, diskriminasi, mencari informasi, dan alasan rasional, memprediksi, dan mencari transformasi pengetahuan. Pemikiran yang kritis dalam keperawatan menghasilkan kebiasaan dalam berpikir, yakni konseptual, perspektif, kreatif, fleksibel, integritas, intelektual, intuisi, berpikiran yang terbuka, refleksi, inquisitiveness, dan referensi. Berikut adalah aspek bagaimana perawat berpikir kritis. Yang pertama yaitu dengan pengumpulan data yang akurat. Yang kedua dengan menganalisis masalah. Yang ketiga, penetapan prioritas, yaitu menentukan masalah mana yang harus diutamakan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pasien. Yang keempat, yaitu pengambilan keputusan, yaitu perawat mengambil keputusan yang terbuka berdasarkan bukti yang ada, bukan berarti dari asumsi. Yang kelima, refleksi. Yang keenam, kolaborasi. Kedua, yaitu dengan kasus. Pada perawat pasien yang mengalami kanker otak, pasien mengatakan siap untuk dilakukan. Namun kondisi pasien lemah karena sudah 1 minggu tidak nafsu makan. Pasien juga terlihat kekurangan cairan. Sebagai seorang perawat yang berpikir kritis, apa yang dilakukan oleh perawat menghadapi kondisi pasien tersebut? Baiklah, sebagai perawat yang kritis, tindakan yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah yang pertama, evaluasi kesehatan secara menyeluruh, yaitu dengan pemeriksaan tanda saraf, tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, saturasi oksigen, serta tingkat kesadaran dan kekuatan fisik. Yang kedua, pemberian cairan intravena atau IV. Karena pasien mengalami dehidrasi, segera lakukan input untuk pengembalian keseimbangan cairan tubuh. Perawat juga harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan jenis dan jumlah cairan yang tepat. Yang ketiga yaitu nutrisi. Memberikan dukungan nutrisi dengan melibatkan ahli gizi atau dokter untuk mempertimbangkan pemberian nutrisi parental, yaitu melalui input atau enteral melalui selang nasogastrik atau nosenteral jika pasien tidak bisa makan melalui mulut. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter, yaitu berkolaborasi dengan tim medis untuk menunda operasi jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk melakukan tindakan. Yang kelima yaitu psikologis, memberikan dukungan emosional kepada pasien dengan menjelaskan pentingnya stabilitas kondisi sebelum melakukan operasi. Yang kelima, monitoring ketat, melakukan monitoring yaitu berkala terdapat respon tubuh pasien terhadap terapi cairan dan nutrisi serta perbaikan kondisi umum pasien. Tindakan ini sangat penting untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum menjalankan operasi yang berisiko tinggi seperti operasi kanker otak. Yang ketiga, apa itu 5 tahapan proses keperawatan? Ada 5 tahapan proses keperawatan yang akan kita lalui saat merawat pasien. Tahap pertama adalah melakukan pengkajian. Tahap kedua yaitu menentukan diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan yang dialami oleh pasien. Tahap ketiga menyusun intervensi keperawatan. Tahap keempat melakukan implementasi keperawatan. Tahap kelima melakukan evaluasi keperawatan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.